Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali bertemu di ruang online kuliah geometrik jalan rekayasa lalu lintas ya, kelas A. Nah, kesempatan ini kita akan membahas tentang karakteristik komponen lalu lintas. Nah, materinya bisa dibuka di link Classroom. Pokok pembahasannya ini sub-subnya komponen arus lalu lintas, karakteristik kendaraan, karakteristik pemakai jalan, yaitu kita manusia, dan karakteristik jalan. Ada 3 karakteristik: kendaraan, pemakai jalan, dan jalan. Komponen arus lalu lintas terdiri dari pemakai jalan, kendaraan, dan jalan. Nah, pemakai jalan ya adalah manusia. Nah, baik pengemudi, driver, penumpang, pejalan kaki. Jadi pedestrian itu pejalan kaki. Komponen pemakai jalan ya, komponen arus lalu lintas. Kemudian kendaraan, di mana kendaraan merupakan sarana ya, sarana jalan. Sedangkan jalan itu prasarana. Jadi ya tempat sarana bergerak. Jadi komponen arus lintas ada pemakai jalan, kendaraan, dan jalan. Kalau kendaraan, karakteristiknya kendaraan rencana, kinerja percepatan kendaraan, dan kinerja pengereman kendaraan. Nah, yang pertama kendaraan rencana itu berkaitan dengan ukuran dan berat rencana. Nah, jadi akan direncanakan dalam perencanaan geometrik jalan atau perkerasan jalan. Perencanaan pembuatan jalan ya. Nah, perlu data ukuran dan berat kendaraan. Nah, ini kendaraan rencana. Termasuk radius putarnya, kemampuan membelok minimum kendaraan, berapa derajat, sudut putar minimum kendaraan. Ini karakteristik kendaraan rencana. Berkaitan kinerja percepatan kendaraan, ini berkaitan dengan jarak perjalanan selama percepatan kendaraan. Sedangkan kinerja pengereman kendaraan ini berkaitan dengan jarak pengereman. Nah, untuk ukuran kendaraan rencana, sudah ada standar dari ASTO, ini tahun 84, buat oleh Amerika. Di sini sudah dibuat tabelnya. Panjang kendaraannya, lebar, tingginya, dan jenis-jenis kendaraan sesuai dengan jenisnya. Nah, ini untuk radius putar minimum, ini standar Amerika juga, ASTO. Nah, bisa dilihat di tikungannya putar lebih lebar jalurnya, jalan. Ini sudut putarnya sudah dibuat dalam tabel. Itu juga kinerja percepatan kendaraan sudah ditabelkan. Bahkan rumus jarak perjalanan selama percepatan itu ditemukan di A sama dengan 0,733 AT kuadrat. A percepatan kendaraan dan T waktu percepatan. Untuk percepatan dan pelambatan kendaraan truk juga sudah dibuat grafiknya ini oleh ASTO dan juga dibuat rumus jarak pengiriman kendaraan. DB sama dengan V kuadrat kurang U kuadrat per 30 F tambah G. Jadi penjelasannya jelas di sini. Keterangan V, U, F, G, 30 itu sudah ada penjelasan. Untuk keputusan gesek permukaan jalan dengan ban, nah ini sudah ada ditampilkan dalam tabel. Berikutnya karakteristik pemakai jalan. Apa karakteristik pemakai jalan kita manusia yang bergerak? Ada 2 yang dapat diukur dan dihitung dan tidak dapat diukur, kurang bisa diperhitungkan. Yang dapat diukur dan dihitung yaitu waktu persepsi dan reaksi dan ketajaman pandangan. Sedangkan yang tidak dapat diukur dan kurang diperhitungkan itu faktor-faktor kekuatan fisik dan keterampilan memakai jalan, pendengarannya, fisiologinya susah diukur ya. Untuk karakteristik penglihatan, nah ini ada hasil penemuan juga ini dari penelitian, di mana pandangan mata driver itu ada 3 dan 3 sampai 5 derajat. Nah, itu bisa melihat huruf. Kalau 10 sampai 12 derajat dapat mengamati bentuk, mengamati warna, tidak dapat mengamati tulisan yang khusus.
Kalau 120 derajat sampai 140 derajat, ini tidak dapat lagi mengamati bentuk. Tidak dapat mengamati warna, walaupun dapat mengamati objek yang bergerak. Ada kelihatan objek bergerak. Jadi ini gambar mata. Dimana kalau putarannya 10 sampai 12 derajat, 110 sampai 180 derajat, 3 sampai 5 derajat kecil. Kemudian karakteristik waktu persepsi dan reaksi. Nah, ini jenis persepsi dan reaksi, ini aktivitasnya. Jadi ada tahapannya, dari persepsi, kemudian identifikasi, keputusan, emosi, reaksi, volition. Nah, total waktu itu untuk identifikasi masalah, penentuan respon, apa yang harus dilakukan. Nah, ini 0,3 sampai 2 detik, atau dirata-ratakan 0,6 detik. Ini super ketika bereaksi terhadap hambatan di depan. Apakah dia harus rem, apakah dia harus gas, waktunya 0,66 detik. Kemudian karakteristik lainnya ini. Ada kemampuan membedakan warna, pendengaran, ya, tinggi mata pengemudi, tinggi pejalan kaki, penempatan lateral kendaraan, dan umur. Jadi dari sisi umur, kemampuan pengemudi itu mulai turun pada usia 55 tahun. Dan sangat turun lagi kalau di atas 75 tahun. 76 tahun, 77. Nah, itu sudah susah untuk mengemudi. Kemampuannya sudah berkurang. Faktor mempengaruhi perilaku pengemudi. Apa saja faktornya yang mempengaruhi perilaku pengemudi, driver, yaitu motivasi, pengaruh lingkungan, pendidikan. Motivasi ini merupakan tujuan perjalanan untuk ke kantor misalnya, ke kampus, ke rapat. Nah, beda dengan tujuannya untuk rekreasi, ya, keluarga, jalan-jalan, traveling, naik haji. Pengaruh lingkungan, nah ini ada kondisi demand pergerakan puncak, daerah yang banyak habitat hewannya, ini berpengaruh, atau kondisi bising, polusi udara, mempengaruhi perilaku pengemudi. Apakah harus cepat atau lambat. Dan pendidikan juga, mampu membedakan kebiasaan baik dan buruk, mampu membaca situasi lalu lintas dengan cepat, dan bertanggung jawab lebih, ya, terhadap masalah sosial. Ada hasil studi karakteristik pedestrian atau pejalan kaki ini, pedestrian. Kecepatan berjalan pedestrian, pejalan kaki. Jarak berjalan yang dapat diterima. Berapa jaraknya dengan persentasenya. Ini buat titiknya. Meter per detik, kalau kecepatannya dengan persen. Didapatkanlah grafik. Nah, karakteristik jalan berikutnya. Nah, ada klasifikasi jalan, ciri geometrik jalan, dan marka, median atau rambu jalan. Klasifikasi jalan ya sudah jelas ya. Materi-materi sebelumnya, arteri, kolektor, dan seterusnya. Ada beberapa klasifikasi. Ada ciri geometrik jalan, nah ini alignment vertikal, horizontal, dan jarak pandang. Marka, median, dan ini berkaitan dengan jarak pengereman. Ada juga hierarki pergerakan dan klasifikasi jalan. Ini bisa dihitung menggunakan rumus dari ASTO. Berdasarkan fungsi jalan. Ini klasifikasi jalan ASTO. Ini menurut Undang-Undang LLAJ. Lintas jalannya. Mana jalan diklasifikasi kelas 1, kelas 2, kelas 3A, kelas 3B, kelas 3C. Ini batasan fisik kendaraan membelok. Ada kurva horizontal. Standar ASTO, ini rumusnya. Ini ilustrasi lengkung peralihan. Juga standar ASTO. Lengkung vertikal. Nah, ini ada yang cembung dan cekung. Vertikal dia naik turun ya. Horizontal dia membelok tikungan. Ini kurva-kurva berdasarkan jarak pandang ini.
desain lengkung. Ada juga median jalan. Ini berbagai jenis median. Berbeda-beda. Ada ilustrasi tampang. Nah, ini simpang T ya. Ini ada 3 jenis simpang T. Ini sama lebarnya jalan. Ini agak besar ya jalannya. Ini simpang. Nah, itu materi kita untuk kuliah hari ini. Kuliah 05. Jadi bisa dilihat tugasnya. Materi 05. Berarti tugasnya 6. Apa di situ pertanyaannya? Kita mengisi profil mahasiswa, email, nama NPM, kelas, pertanyaan. Jelaskan tentang komponen arus lalu lintas. Ya, sudah Anda bisa jawab ya. Karakteristik kendaraan, ya, jelaskan. Karakteristik pemakai jalan, karakteristik jalan. Dan berkaitan dengan pendidikan karakter, apa yang bisa Anda ambil pelajaran karakter dari Nabi Saleh alaihi salam. Nah, untuk Nabi Saleh, Anda bisa buka materinya lagi, di materi karakter. Kemudian cari Nabi Saleh alaihissalam. Kalau Anda klik akan didapatkan file terbuka tentang Nabi Saleh dengan flash tentang tujuan pendidikan tinggi, sesuai undang-undang, pendapat tokoh-tokoh pendidikan dan menteri, bagaimana peran mahasiswa, dan apa yang harus dimiliki lulusan perguruan tinggi. Ya. Begitu juga peranan organisasi kemahasiswaan, Ormawa. Nah, ini kisah Nabi Saleh alaihissalam. Di mana beliau adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam, yang mana manusia semuanya habis, hewan-hewan habis, kecuali yang ada di kapal Nabi Nuh. Setelah itu keturunannya muncul Nabi Saleh yang diutus Allah ke masyarakat agar merubah kondisi masyarakat menyesuaikan dengan standar yang baik. Nabi Saleh alaihi ini berdakwah pada kaum Samud. Mereka tinggal di daerah Hijr. Kaum Samud ini ya orang-orang yang ahli bangunan ya. Mereka mampu membangun istana, bukit-bukit yang mereka pahat bisa jadi rumah. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beroleh mujizat ketika berdakwah, menyampaikan kebenaran, yaitu mampu mengeluarkan unta betina dari batu sebagai tanda mujizatnya. Dan dia sampaikan pada masyarakat agar biarkan unta tersebut jangan disakiti, biarkan dia cari makan, minum. Tapi kaum Samud ini tidak menjaga amanah. Mereka malah justru membunuh unta betina tersebut. Nah, Nabi SAW kemudian mengingatkan mereka, silakan bersenang-senang, bersukaria selama 3 hari di rumahmu. Setelah itu Allah akan mengirimkan azab. Mereka ini orang yang sombong, malah tidak percaya. Mereka dengan sombong berkata, wahai Saleh, buktikan ancamanmu kepada kami. Sudah 3 hari berlalu, mana azab dari Tuhan? Allah Ta'ala berfirman, wa amma samudu fahadainahum fastahabbul ama alal huda. Dan kaum Samud telah kami beri petunjuk, namun mereka lebih memilih kesesatan daripada petunjuk. Nah, kemudian Ahad pagi, Allah Ta'ala kirimkan guntur, burung berkirim petir dengan suara yang keras. Habislah rumah-rumah mereka yang mereka bangun. Seluruh rumah menjadi hancur, runtuh. Nah, itulah jadi pelajaran bagi kita. Mereka semua binasa bergelimpangan. Dan Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya yang beriman. Mereka pindah meninggalkan kampung. Nah, ini diantara pelajaran yang bisa kita ambil. Dan ini mahasiswa harus bersikap lemah lembut. Mahasiswa tidak boleh sombong, selalu menjaga aman. Nah, mahasiswa harus mendengarkan nasihat yang baik, ya, dan tidak boleh membalas dengan ucapan yang buruk. Nah, itu diantara karakter yang bisa diambil dari kisah Nabi Saleh alaihissalam. Ya, ada yang menambahkan atau bertanya? Ya, mungkin ada yang belum absen. Saya akhiri dulu kuliahnya.
Berarti ada yang bertanya? Ya, yang mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, jangan lupa pekan depan kuliah kita mahasiswa yang presentasi. Metode STL, Student Certain Learning. Mahasiswa yang membuat materi, membaca artikel, jurnal ya, review artikel atau makalah. Ya. Saya akhirnya mengucapkan alhamdulillah alamin. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wastabiqul khairat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.